Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita say hi dulu buat kawan-kawan penonton kita dimanapun mereka berada, dimanapun Anda berada. Pokoknya kita doakan sehat, sukses, ajaib, berlimpah dan semua terjadi karena Amin. syukuri dulu Pak Rosidi ya, syukuri dulu kondisi yang ada saat Betul. ini niscaya nanti akan Allah tambah nikmatnya. Pasti Allah tambah karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya sendiri. Baik, sebelum kita mulai Pak Rosidi, ajakan buat teman-teman semuanya yang serius dalam pembelajaran ingin merubah kondisinya dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Saya mengadakan seminar online atau kelas online dengan pertemuan 10 kali yang akan saya selenggarakan pada tanggal 13 Mei. Kemudian untuk yang seminar offline, ada yang bertanya, ada nggak Gus bisa ketemu langsung nggak? Ada, kita adakan atau kita selenggarakan di Jogja. Tepatnya di Hotel Ina, benar Pak Rosidi? Hotel Ina. Betul. Ina Garuda. Oke, untuk pendaftarannya terkait tentang kelas ataupun seminar, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Baik, saya kembalikan kepada Pak Rosidi. Silakan Pak Rosidi. Oke, sebelumnya salam-salam dulu buat teman-teman seluruh Nusantara, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Siap. Salam sehat selalu, guys. Berusaha kalau di rahasia keajaiban doa itu kan passwordnya sehat, tenang, ajaib, berkelimpahan. Nah, ini perlu kita ulang-ulang nih Gus, supaya menjadi simbol kita tuh. Sehat, betul. Tenang, sehat, ajaib, sukses, ajaib, bersyukur, berlimpah semua karena Allah. Nah, itu. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan selalu tenang hatinya, bahagia hatinya, karena itu menjadi gerbang kita untuk menuju sebuah cita-cita yang kita harapkan. Nah, kita kembali dengan guru kita Gus Baraja. Siap. Tentunya banyak pertanyaan yang sudah kita siapkan ini Gus. Siap. Kita siapkan, bukan kita siapkan. Mungkin pertanyaan dari teman-teman, saya mewakili, karena kita belajar dari kemarin itu kan keberlimpahan, gol-gol tercapai. Ya. Terus kemarin juga kita ngobrolin ada apa sih yang menghalangi keajaiban sehingga kita susah mencapainya. Ada penyekat di sana. Ya, terus salah satunya kan luka batin. Ya, betul. Nah, ini sekarang luka batin mungkin bisa dijelaskan juga Gus. Ya. Seperti apa sih luka batin itu? Luka batin yang kalau benci, dendam, nah, itu kelihatannya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tuh luka batin itu seperti apa sih mungkin? Ya. Begitu Gus. Baik. Sebenarnya sangat sederhana Pak Rosidi, sangat sederhana. Kita jawab pelan-pelan, tetapi karena yang kita bahas luka batin, kita nggak boleh sedih, ya. Nah, biar seketika harus ceria ya. Iya, seketika nonton video ini ternyata mendapatkan mendapatkan solusi untuk mengatasi luka batin tersebut. Seperti itu Pak Rosidi. Nah, siap. Luka batin ada dua, dirasa dan tidak dirasa, Pak Rosidi. Sadar dan tidak sadar. Ya betul. Kalau sadar itu menurut saya mudah banget diatasi Pak Rosidi. Sangat mudah. Kan tahu sakitnya saya di bagian kaki misalkan begitu. Jadi saya berobat ke dokter, ya urusan kaki gitu. Misalkan THT ya. Telinga saya bermasalah, saya tinggal datang ke THT, nggak mungkin saya datang ke sakit perut. Ya, ahli perut nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, ada juga luka batin yang tidak disadari. Nanti yang disadari itu sebenarnya otomatis. Kita bahas yang paling misteri sebenarnya Pak Rosidi. Ya, oke. Yang tidak disadari, tidak diketahui. Banyak, hampir semua manusia memilikinya. Ini berhubungan dengan masa lalu Pak Rosidi. Sangat berhubungan dengan masa lalu. Mungkin harapan saya setelah saya jelaskan, saya buka sedikit clue-cluenya, teman-teman langsung ngeh di sini. Ya, oh ternyata saya punya masalah di sini. Biasanya luka batin itu yang paling umum Pak Rosidi ya. Kita tarik yang paling umum saja. Orang tua. Nah, orang tua yang saya maksud adalah ketika dulu kita masih kecil, orang tua kita berantem di depan kita. Pasti yang akan kita bela adalah orang yang terdekat dengan kita. Bisa ibu, bisa bapak, bisa ayah gitu ya. Ketika saya beri contoh misalkan ibu yang terkesan berantem dan menjadi indikasi dianiaya oleh bapak.
Dianiaya itu bisa lewat kata-kata, bisa lewat fisik, Pak Rusidi ya. Nah, boleh jadi bapak pernah marah kepada ibu di depan kita, katakanlah kita ya, orang tua kita. Nah, kita membela ibu misalkan begitu. Otomatis kita akan menyalahkan bapak. Ya, menyalahkan bapak, oh bapak kok keras, bapak kok begini, bapak kok begitu. Padahal kita tidak tahu persis pokok permasalahannya apa. Harusnya kita sadar, karena kita masih kecil mungkin gak sadar ya. Kalau kita sadar bapak marah pasti ada sebabnya. Atau setidaknya kita harus netral, ya sudah itu permasalahan kedua orang tua kita. Tetapi mau gak mau, tidak bisa kita tolak Pak Rusidi. Karena kita melihat secara langsung dan masuk ke dalam data kita, ke dalam hati kita. Itu kita rekam. Lebih-lebih kalau kita melihat orang tua berantem itu lebih daripada satu kali. Berkali-kali maksud saya. Akhirnya kita membenci dari salah satunya. Nih, biar sadar nih ya. Harusnya bukan membenci orangnya. Tetapi kalau tidak suka pada sikapnya, itu masih bisa, gak jadi masalah itu. Sikap ya, beda. Nah, sayangnya karena faktor ketidakfahaman, kita benci sama orang-orangnya. Lalu, misalkan nih, ada anak cewek benci kepada bapaknya. Saya berani bertaruh, jodoh dari anak perempuan itu gak jauh-jauh dari bapaknya karakternya. Gak jauh-jauh. Pasti itu juga gitu loh. Karakternya keras, suka selingkuh gitu. Saya fair kayak aja. Fotokopi ya Gus ya? Ya kayak fotokopi, duplikat. Oh, duplikatnya. Karena memori itu ke bawah ya. Ke bawah. Akhirnya menjadi tarikan. Maka di sini berlakulah hukum alam sistem dari Allah. Tapi kalau misalkan netral, artinya tidak berpihak pada satu sama lain, clear Pak Rusidi. Walaupun dia melihat kekerasan itu. Aman ya. Aman. Oke. Luka batin berhubungan dengan magnet uang, kok susah jadi magnet uang? Ya tidak mungkin, yang namanya rezeki itu kan unsurnya positif. Sementara batin kita negatif. Gitu. Ya kalau batin kita negatif, menarik yang positif nggak bisa. Nggak ketemu. Karena kita menarik sesuatu yang serupa dengan yang kita rasakan. Gitu. Jadi kalau isinya sakit hati terus pada si fulan, si A, si B, maka itu berpotensi energinya semakin buruk. Masalah lah ya. Masalah. Jadi bukan hanya bicara karakter buruk, bukan hanya bicara bahwa kita berperilaku negatif ya. Meskipun banyak orang berkarakter baik, berperilaku positif. Ya. Tapi itu masih ada hambatan untuk menuju keberlimpahan itu tadi kalau masih ada luka batin ya. Iya. Oke. Lebih-lebih kalau dia benci pada orang kaya. Masalah lagi kalau misalkan bapaknya kaya. Lalu bapaknya cenderung menyakiti ibunya, apalagi sampai menduakan ibunya. Ya kan? Akhirnya si anak punya prinsip satu, mengambil kesimpulan bahwa orang kaya itu istrinya lebih daripada satu. Sebenarnya nggak semua seperti itu. Inilah yang sering disebut ini Pak Rusidi kalau nggak salah inner child ya. Gitu loh. Jadi di dalam diri kita tuh punya satu hal yang tidak berasa, kadang-kadang tidak berasa, tapi kita punya luka di sana. Saya pernah mengatakan seperti ini. Saya mengatakannya di Jogja waktu seminar. Luka itu, saya punya luka di sini Pak Rusidi. Dulu sering breng-brengan lah, balapan kecil-kecilan, jatuh ngelosor. Anak muda lah. Masih sampai sekarang masih muda Pak Rusidi. Alhamdulillah gitu kan. Karena gini, kalau kita ngomong tua, seketika tubuh kita akan merespon penuaan itu. Rentah langsung ya. Iya langsung rentah, jadi lemah kondisinya gitu ya. Kita masih muda, Pak Rusidi masih muda. Umur boleh nambah tapi hati tetap muda. Nah saya punya luka, lanjut. Lanjut. Waktu itu berdarah. Tapi lama-kelamaan kering. Lama-lama kering. Setelah kering yang ada adalah bekasnya. Oke? Bekasnya. Iya. Tapi kalau saya garuk lagi, luka lagi. Nah, koreng lah, kayak koreng ya. Ya, betul. Nah, ketika ini kering tapi sudah tidak berasa, ya udah biarin aja, bekasnya masih ada. Nah, luka atau goresan di hati ini bisa kita atasi. Tapi bukan berarti kita melupakan satu kejadian.
Tapi bagaimana ketika kita mengingat satu kejadian yang dulu luka banget, tetapi sudah nggak berasa. Pernah dengar nggak orang kalau cerita katanya memaafkan, tetapi sekali waktu ketika dia menceritakan itu kembali, ada kalimat begini. Saya kalau ingat itu, rasanya Pak Rosidi. Berarti kan masih ada rasa di sana. Padahal sudah bertahun-tahun. Gitu loh. Padahal sudah bertahun-tahun. Kenapa kok harus itu dirasakan? Artinya karena belum memaafkan secara total. Kalau sudah memaafkan, kejadiannya masih ada di dalam memorinya. Tetapi ketika mengingatnya sudah nggak berasa. Itulah hakikinya memaafkan Pak Rosidi. Gitu. Oke, siap Gus. Artinya luka batin itu menjadi penghambat paling berat ya. Iya, terkait cinta. Pertanyaan begini Gus. Nah, antara kan kita kan kalau sadar, oke lah bisa kita cari solusinya. Permasalahannya kalau kita nggak nyadar bahwa itu kita punya luka batin. Ya. Bagaimana caranya tuh supaya kita tahu bahwa ini ternyata saya punya luka batin loh. Ya, oke. Bagaimana tuh langkahnya supaya kita tahu nih bahwa kita ada punya luka batin? Oke, harusnya yang menjawab ini psikolog Pak Rosidi. Harusnya ya. Tapi saya bantu begini. Kan ceritanya nggak sadar nih kalau punya luka batin di masa lalu ya. Lalu di tahun-tahun berikutnya atau katakanlah sekarang nih teman-teman yang nonton ngerasa ada yang janggal dalam hidupnya. Ngerasa kok impian saya kok susah digapai ya. Kenapa ya? Sementara ada si fulan mudah gitu loh. Sementara Allah ciptakan, kita tahu, kita sadar Allah ciptakan manusia pada dasarnya sama. Lalu letak pembedanya di mana? Ketika ada satu kejadian yang janggal, ketika ada pertanyaan yang janggal, kan pada akhirnya akan bertanya pada orang yang sangat paham, pada orang yang paham. Bisa datang ke seorang terapis, bisa datang ke psikolog, bisa juga ikut seminar-seminar. Kan sekarang sudah banyak tuh, termasuk di kita kan juga ada penyembuhan luka batin, ada healing di sana dan lain-lain seperti itu Pak Rosidi. Akhirnya datang, nah itu perlunya Anda dimediasi. Kan banyak ya kemarin waktu di Jakarta kan yang privat banyak tuh Pak Rosidi. Ketemu saya setelah seminar dia minta waktu untuk privat. Awalnya dia nggak tahu kalau dia punya luka batin. Ketika bicara dengan saya, apa kendalamu? Kendala saya ini. Saya punya impian ini kok sulit Gus. Baik, mundur beberapa tahun sebelumnya. Gitu. Mundur beberapa tahun sebelumnya. Ada nggak kejadian yang membuat kamu sampai sekarang krek gitu? Dicari dalam pikirannya, dicari. Kalau masih menurut dia nggak ketemu, kadang-kadang saya nanya, gimana hubungan orang tuamu, bagus apa enggak? Bagus, saya orang kaya Gus. Bapak saya kaya Gus. Nah, tapi bapak saya seperti ini. Jadi saya tuh punya pikiran tuh rata-rata orang kaya begitu. Nah, dapat tuh. Ketemulah di situ. Itu perlunya apa? Konsultasi. Itu perlunya Anda belajar gitu loh Pak Rosidi. Itu perlunya juga seorang mentor. Ya, pasti. Nah, mentor akan menggali dan ketemu. Ya. Akarnya di mana gitu ya Gus. Ya. Makanya kita perlu ada kayak seminar. Kenapa yang ini kita ngulang yang kemarin ya teman-teman. Ya. Kemarin sudah kita bahas itu. Kenapa sih harus ada seminar? Ternyata salah satunya ini juga. Bahwa kita perlu mentor memang untuk bisa nyari, ngegali apa sih sebetulnya akar permasalahan kita itu. Kalau Allah kan sebetulnya sama memperlakukan ke umatnya nih kan. Sama. Ke manusia ini. Tapi kan ada yang sengsara, ada yang nasibnya bagus, ada yang kurang bagus. Berarti kan masalahnya di kita. Ya. Termasuk ada luka batin di sana, ya kan? Tapi sayangnya semuanya lalu berprinsip gini. Ya memang ini nasib saya seperti itu. Ini sebenarnya nggak harus seperti itu. Gitu. Oh, ya. Lalu menyalahkan takdir. Dia memang ditakdirkan untuk kaya. Oh enggak, takdir itu di ujung, Bapak. Bukan sekarang. Takdir itu di ujung. Ketika apa? Ketika Anda sudah melalui sebuah proses. Gitu. Nah, Oke, di seminar kan begini Pak Rosidi, saya tambahkan sedikit. Di seminar itu kan saya punya standarisasi untuk menjelaskan, hey, kenapa kamu nggak sukses? Kenapa kamu terkendala dalam rezeki? Kenapa kamu hidupnya begini-begini aja? Nih, ada ini penyebabnya. Oke? Karena terlalu banyak nih kalau saya sebutkan, ada luka, bla 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 bla, panjang lah ceritanya. Globalnya aja. Kira-kira kamu berada di mana? Nanti ketahuan kok Pak Rosidi. Oh, saya berada di sini atau masih nggak ketahuan sama sekali. Saya akan tunjuk.
kamu ada apa? Kamu begini. Coba flashback, lagi-lagi seperti flashback. Iya Gus, ada Gus. Nah, karena ketidakfahaman kamu sehingga kamu tidak tahu harus bagaimana, harus ngapain. Tetapi ketika kamu sudah paham, nih yang harus kamu lakukan. Finally, kan terbukti Pak Rusidi juga ngerasakan sendiri. Dan teman-teman yang ikut seminar tempo hari, ketika pulang mereka setelah pulang mereka dapat keajaiban. Seperti itu Pak Rusidi. Oke, saya yakin teman-teman mulai menangkap ini ya, mulai menangkap ngehnya di mana gitu kan. Ya, penonton saya jenius semua Pak Rusidi. Wah, betul. Saya sepakat ini. Dia menangkap ini. Karena memang cara mengetahuinya kalau kita bisa sadar dengan sendiri bagus ya. Yeah. Kalau memang kita perlu mentor. Yeah. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah Gus, setelah kita sadar nih. Yeah. Setelah kita sadar tahu bahwa kita ada luka batin. Langkah selanjutnya apa Gus? Ya diatasi, diobati, terapi dan lain-lain. Makanya ada salah satu mentor hebat di Indonesia mengatakan begini. Hampir tidak ada orang sukses tanpa mentor. Hampir tidak ada. Dan carilah mentor yang benar-benar mengetahui medanmu. Dan kalau bisa mentornya pernah merasakan. Pernah sakit hati. Iya. Pernah kesusahan rezeki. Tahu betul ya. Tahu betul medan. Tahu betul perihnya kayak apa gitu ya. Kan mentor itu kan seperti kompas. Makanya saya bilang ke Pak Rosidi juga begitu. Ke beberapa teman-teman yang ikut privat. Gus, saya mau jalan ke sini. Jangan ambil situ. Ambil jalan kanan. Karena saya tahu persis medannya. Gitu. Jadi menunjukkan arah seperti kompas. Itu mentor Pak Rosidi. Artinya kalau di agama kita yang muslim ya, kata-kata ikhlas kan sudah familiar banget lah. Dari kita kecil sudah familiar. Ternyata ikhlas kan tidak sesimpel bacaannya ikhlas gitu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, bicara tadi yang luka batin, kalau saya tangkap itu kan akhirnya kan bagaimana kita mengikhlaskan semuanya. Iya, melepaskan. Tapi kan susah caranya. Titik nol. Berada di titik nol, netral, tidak berpihak satu sama lain, tidak terlalu dominan sakit, juga tidak terlalu dominan, berada di tengah. Ya udah, saya memaklumi kejadian masa lalu saya. Tapi saya saat ini memilih untuk sukses, memilih untuk mencintai diri saya, memilih untuk jalan terbaik untuk hidup saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, untuk itu Anda butuh mentor, lagi-lagi mentor. Saya aja sampai hari ini ada mentornya. Tapi mentor saya seorang guru spiritual yang tidak mau diekspos gitu loh. Sudah ada masalah apa datang ke sini nak gitu loh. Gitu, seperti itu. Nah, mentor butuh banget Pak Rosidi. Pak Rosidi aja sebelum dan sesudah ikut pembelajaran dimanapun itu kan beda rasanya. Beda. Apalagi sekarang punya ruang untuk diskusi terus sama kita. Kan pasti feel-nya terjaga. Itulah betul. Yang dibutuhkan pada dasarnya. Seperti itu Pak Rosidi. Menarik nih Gus, menarik. Sebetulnya banyak pertanyaan. Cuman lihat jamnya dulu. Iya, siap. Waktunya ini sudah berapa lama ini? Lebih dari 20 menit. Siap, nggak apa-apa. Jadi begini, closing dari kita. Teman-teman semuanya harus happy untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini positif. Nah, untuk happy tidak mungkin kita campur dengan luka. Ya. Dan luka itu harus segera diselesaikan. Kalau memang menurut Anda impian Anda itu penting. Balik lagi, impian Anda penting apa enggak? Kalau menurut Anda penting, berarti Anda harus berdamai dengan masa lalu, termasuk luka dan lain-lain. Itu ada beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan. Ada terapi, ya ada kesadaran dan lain-lain. Banyak banget. Ada terapi Ho'oponopono, ada macem-macem banget. Nah, kita sediakan itu sebisa kita, semaksimal kita. Gitu. Tetapi dengan pendekatan spiritual. Seperti itu Pak Rosidi. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang diwakili oleh Pak Rosidi. Sampai ketemu. Kita pamit Pak Rosidi ya. Kita pamit karena sudah terlalu long ini, terlalu panjang. Iya. Semoga setidaknya menjawab pertanyaan teman-teman lah. Kita pamit Pak Rosidi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Sekali lagi saya doakan Anda semakin tenang, semakin damai, semakin sehat dan semakin sukses. Kita pamit Pak Rosidi. Saya Bagus Baraja dan saya Rosidi, terima kasih teman-teman. Salam sukses selalu, tenang berkelimpahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.